Selamat sore Jemaat Every Nation. Sore hari ini kembali dalam acara Sela, saya ingin mengajak saudara untuk bersama-sama kita menyembah Tuhan di dalam suasana Natal ini. Dan mari kita merenungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur di masa-masa di penghujung tahun 2021. Kami tahu betapa banyak, betapa dahsyat Engkau sudah melakukan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau adalah Allah Immanuel yang menyertai kami apapun yang kami lewati. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, di beberapa tempat di dunia ini, kalau saudara mau melihat ikan paus menampakkan diri dari lautan ya, lompat ke udara, bisa dilihat sekalipun dari jarak yang jauh, saudara harus menunggu musim yang tepat dan juga saat yang tepat. Karena dia bisa sewaktu-waktu melompat dan itu adalah pemandangan yang luar biasa. Salah satu tempat di mana orang melihat ikan paus itu adalah di South Africa, Afrika Selatan, saudara ya. Di dalam keheningan gitu ya, orang mulai menantikan di mana saat-saat ikan paus itu melompat keluar dan mereka begitu bersukacita pada waktu mereka melihat ada ikan paus yang mereka bisa mungkin abadikan dan itu menjadi kenangan seumur hidup. Itu sekedar ikan paus, saudara. Sehebat-hebatnya, sedahsyat-dahsyatnya, sebesar-besarnya. Cuman seekor ikan yang kita namakan ikan paus. Hari ini saya ingin bicara tentang bagaimana orang-orang yang menunggu kedatangan Tuhan, akhirnya Tuhan kasih kesempatan untuk melihat Tuhan. Saya berikan judul khotbah singkat saya pada hari ini,
mereka melihat Tuhan. Saudara, di dalam Lukas pasal yang kedua, di ayat yang ke-25 dikatakan adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Nah saudara, Simeon ini adalah seorang yang sudah lanjut usianya, tetapi dia hidup benar. Dan dia punya kerinduan untuk menantikan Tuhan atau Mesias yang lahir, yang diberikan kepada bangsa Israel. Di ayat yang ke-27 dikatakan, ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu." Saudara, apa yang ditunggu-tunggu oleh Simeon seumur hidupnya, mungkin mulai dia masih muda, saudara, sampai dia sudah lanjut usia, dia datang ke bait Allah dengan satu janji. Tuhan berjanji kepada Simeon bahwa dia tidak akan mati sebelum dia melihat keselamatan atau Mesias dengan mata jasmaninya. Dan itu yang menjadi pengharapannya. Satu kali di dalam usia tuanya ia datang ke bait Allah. Dikatakan ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Artinya saudara, di dalam penantiannya, Roh Kudus memimpin dia. Nah saudara, hanya karena kita menantikan janji Allah yang tidak kunjung tiba, bukan berarti kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Tetapi Roh Kudus memberikan kekuatan, Roh Kudus memberikan dorongan untuk kita tetap setia menantikan janji Tuhan. Dan buat Simeon, janji yang terbesar bukan rumah, janji yang terbesar bukan mobil, janji yang terbesar bukan dia diangkat menjadi dengan posisi yang sangat tinggi. Tetapi janji yang terbesar yang dia nantikan adalah dia akan melihat Tuhan. Dan benar saudara, pada waktu janji itu datang, saudara, saya percaya pada waktu orang tua Yesus datang ke bait Allah untuk membawa Yesus, tidak ada penyambutan yang luar biasa. Tidak ada tanda yang dituliskan di pakaian baby Jesus ya, atau di pakaian orang tuanya. Orang tua Mesias, nggak ada saudara. Tetapi Simeon yang menantikan untuk datangnya Mesias tahu. Di ayat-ayat ini dikatakan bahwa dia menatang, dia menggendong bayi Yesus dan mengatakan, "Sekarang Tuhan, biarlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu." Kedatangan Tuhan Yesus sepertinya tersembunyi buat orang-orang penting di Yerusalem. Ya, bahkan di bait Allah itu banyak imam, saudara. Tapi tidak dikatakan imam-imam itu yang melihat Yesus. Yang melihat Yesus adalah seorang yang bernama Simeon. Seorang yang sudah tua tetapi menantikan Tuhan. Saya ingin melanjutkan saudara, karena bukan hanya Simeon yang pada hari itu menyaksikan bahwa Yesus hadir di bait Tuhan. Di ayat yang ke-36 dikatakan, lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Saudara, 2 orang tua, 1 Simeon, 1 Hana.
sama-sama lanjut umurnya. Hana 84 tahun. Tapi dia dengan tekun menantikan janji Tuhan. Dia tidak pernah menjadi lelah. Dia berpuasa dan berdoa. Dia tahu bahwa janji itu pasti akan diberikan. Dan benar sekali saudara, dia melihat Yesus yang lahir sebagai seorang bayi dan diserahkan dan dibawa ke bait Allah oleh kedua orang tuanya, oleh Yusuf dan Maria. Kedua orang ini melihat janji Tuhan dalam hidupnya. Kedua orang ini menunggu sangat lama dalam hidupnya. Hari-hari ini mungkin saudara menunggu lama janji Tuhan. Dan saudara mungkin menjadi lelah untuk menunggu kapan Tuhan, kapan Tuhan. Tetapi kita belajar dari Simeon, dari Hana, ada waktu untuk segala sesuatu. Dan rupanya untuk Simeon dan Hana berjumpa dengan Yesus itu di usia yang sudah sangat lanjut. Bahkan Simeon mengatakan, wow, setelah melihat ini dia sudah puas dan dia katakan, Tuhan kalau mau ambil silakan ambil. Artinya janji Tuhan dalam kehidupan Simeon itu di penghujung usianya, tetapi Tuhan setia. Sekali lagi saudara, waktu di mana Tuhan menggenapi janjinya jauh berbeda dengan waktu kita. Tanpa disangka-sangka, saudara masih mengingat ilustrasi yang saya berikan tentang ikan paus. Orang yang menunggu ikan paus itu selalu diberitahukan oleh guide-nya. Jangan sekali-kali meninggalkan tempat, tetap awas karena sewaktu-waktu ikan paus itu bisa muncul. Dan rupanya demikian juga Yesus di dalam kehidupan kita. Demikian juga janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, dan kesamaan dari kedua orang ini adalah mereka setia di dalam doa. Mereka setia untuk menanti janji Tuhan. Mereka setia untuk beribadah. Bagaimana dengan kita, saudara? Menanti janji Tuhan, apakah dalam penantian itu kita mengatakan, Tuhan, saya mau lihat sih apakah engkau sanggup untuk menepati janjimu? Atau kita datang dengan sikap kerendahan hati, Tuhan aku menunggu penggenapan janji yang terjadi atas kehidupanku. Dan aku sambil aku menunggu, aku tetap fokus kepada engkau sumber dari segala janji. Saudara tidak pernah tahu kapan waktunya janji Tuhan seperti ikan paus itu mulai muncul ke permukaan. Dan saudara sanggup untuk melihatnya, menangkapnya, dan menghidupi janji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk janjimu. Engkau setia di dalam ketidakkesetiaan kami. Engkau sediakan setiap janji firman-Mu buat kami. Tuhan, tolong kami untuk tetap setia menunggu janji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.